Oke teman pemilih, kita berjumpa kembali di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Dalam acara saat ini teman pemilih telah bergabung di dalam posting podcast informasi penting. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang mekanisme penggantian antar waktu anggota DPRD. Telah hadir bersama kita saat ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Magelang, yaitu Ibu Nurul Ekawati. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Baik teman pemilih, seperti kita ketahui bahwa anggota DPRD baik di Kabupaten Magelang maupun di kabupaten kota lainnya, tentunya di seluruh Indonesia, itu telah terpilih dan duduk menjadi wakil rakyat. Dan saat ini telah menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing. Apabila dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD ada kendala atau permasalahan yang timbul, baik dari sendiri maupun dari luar, itu yang akan bisa menimbulkan adanya pergantian antar waktu. Di sini akan kita bahas tentang hal-hal apa saja yang terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota ini. Oke teman, kita simak selanjutnya apa yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita selaku divisi teknis. Baik Bu Nurul, kita akan berbincang-bincang Oke, yuk ya Mas selama mulai. beberapa menit ke depan Iya. ini ya, mengenai PAW ini atau penggantian antar waktu ya. Seberapa besar Bu tema PAW ini menarik untuk dibahas Bu? Monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan untuk hari ini untuk membersamai teman-teman. Langsung saja ya. Terkait dengan PAW ini sebenarnya karena telah ada PKPU terbaru dari KPU RI, yaitu terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kota. Nah, PKPU ini yang nantinya akan menjadi regulasi resmi yang menjadi pedoman KPU untuk melaksanakan proses pelaksanaan PAW ini. Ya, jadi sudah ada produk hukumnya secara resmi ya dari Iya, KPU udah RI terbaru, yang terbaru untuk sudah lahir. melakukan apabila ada pergantian antara Iya, waktu di betul. anggota Dewan. dewan ini ya. Kemudian PAW sendiri itu apa Bu? Nah, dari definisi PAW ini yang kita nyebutnya PAW gitu aja ya, Ya, biar lebih ya, singkat. Itu proses penggantian anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan juga anggota DPRD kabupaten kota yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT, dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, yang nantinya yang berhak untuk menjadi PAW ini adalah yang memiliki peringkat suara terbanyak kedua setelah si calon terpilih itu. jadi nomor urut selanjutnya Iya, dengan nomor suara perolehan belum suara tentu terbanyak nomor itu ya, urut selanjutnya, tetapi yang dengan perolehan memperoleh perolehan ya, suara terbanyak kedua. ya perolehan Seperti suara itu. terbanyak itu ya. Iya. Oke, oke Bu. Selanjutnya untuk penggantian antar waktu ini kira-kira apa saja ruang lingkup dari PAW anggota DPRD Kabupaten Kota ini Bu? Nah, karena kita ada di ranah kabupaten kota, maka kita nantinya akan lebih banyak membahas terkait di lingkungan kabupaten kota saja ya. Tidak Iya, usah iya, melebar terlalu iya, naik ke atas. Nah, untuk ruang lingkup PAW DPRD kabupaten kota ini uh, yang nantinya termasuk di dalamnya adalah pemberhentian antar waktu, kemudian penggantian antar waktu, kemudian adanya calon pengganti antar waktu, dan juga verifikasi dan klarifikasi pengganti antar waktu ini, Mas. jadi awalnya ada pemberhentian dulu ya Iya, prosesnya itu dari si anggota dewan. DPRD Iya, ya, kemudian baru ada usulan penggantian antar waktu gitu iya ya, betul kemudian seperti dari itu. KPU menentukan
berdasarkan dari berdasarkan perolehan perolehan suara suara terbanyak berikutnya iya. gitu ya. Kemudian berkas itu diverifikasi dan diklarifikasi gitu ya, Iya, baru nanti betul. dilaksanakan pergantian antar waktu. Iya. Kemudian Bu, tadi disampaikan ada proses mekanisme pemberhentian antar waktu. Nah, apa saja nih yang menjadi kategori dalam hal itu, Bu? Dalam kategori PAW ini Iya, yang mana masuk ke dalam persyaratan ya, mungkin iya. kenapa kok sampai ada PAW itu yang pertama meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya. Kemudian yang kedua itu mengundurkan diri. Oh, iya. Kemudian yang ketiga itu diberhentikan oleh partai politiknya. Oh ya, Seperti berarti itu. ada faktor dari diri sendiri istilahnya ya, Iya, meninggal betul. dunia dan mengundurkan diri, kemudian ada yang dari Iya, dari usulan luar dari gitu ya. partai politik di Iya, mana si anggota dewan ini berada di situ. iya. Berasal dari partai politik tersebut, kemudian dari partai politik memang memberhentikan dia sebagai anggota partai, maka tidak sah lagi untuk menjadi anggota dewan. Oke. Oke, teman pemilih, semakin seru nih perbincangan kita kali ini. Nantinya tentu saja akan kita simak lagi perbincangan berikutnya. Sebelumnya kita akan ikuti informasi berikut ini dulu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Oke teman pemilih, kita kembali lagi di posting podcast informasi penting, menyambung yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul tadi ya, bahwa dalam mekanisme pemberhentian itu ada 3 kategori: meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Ya, untuk meninggal dunia dan mengundurkan diri itu sudah jelas itu bersumber dari si Dewan itu tersebut, tersendiri ya. Sedangkan yang diberhentikan itu dikarenakan karena hal apa gitu. Nah, biasanya untuk diberhentikan itu dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor ya di sini. Iya. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman pemilih yang mana mungkin ke depannya berpikiran untuk menjadi anggota dewan ataupun terjun ke dalam dunia politik ya. Nah, ini yang pertama, si anggota dewan ini bisa diberhentikan oleh partainya jikalau
tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan sebagai anggota DPRD Kabupaten selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Dalam hal ini berarti berhalangan tetap ya. Iya. Kalau ini sudah menjadi ranah dari Dewan itu untuk memberhentikan si anggota Dewan ini. Berarti dari DPRD Kabupaten ini mempunyai kewenangan untuk memberhentikannya. Kemudian yang kedua, melanggar sumpah janji jabatan dan juga kode etik DPRD Kabupaten atau Kota. Kemudian yang ketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara itu paling singkat 5 tahun. Jadi ketika ancaman penjara ini sudah masuk ke angka 5 tahun minimal ya, minimal 5 tahun, maka si anggota dewan ini sudah bisa untuk diberhentikan. Kemudian tidak menghadiri rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kota yang menjadi tugas kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jadi bisa saja si anggota dewan ini mangkir dari tugas kewenangannya untuk mengikuti rapat paripurna itu tanpa keterangan, kecuali kalau dia ada izin. Nah itu mungkin masih bisa menjadi pemakluman ya, tetapi ketika si anggota dewan ini mangkir dari rapat paripurna atau kelengkapan DPR itu sendiri tanpa ada keterangan yang jelas, maka selama 6 kali berturut-turut tanpa jeda, selama 6 kali berturut-turut itu tanpa jeda, tanpa ada keterangan, maka dia juga sudah berhak untuk diberhentikan. Kemudian nah itu tadi, diberhentikan itu bisa dari DPRD sendiri, bisa juga diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari si partai politik ini. Ketika mencabut keanggotaan dia dari parpol itu, maka bisa diberhentikan dari partai politiknya. Kemudian ada lagi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Ada lagi karena melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Kemudian diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga mungkin dia menjadi anggota partai politik lain. Ketika dia menjabat sebagai anggota dewan itu berasal dari satu partai politik tertentu, misalnya partai politik A, namun di tengah jalan dia berpindah keanggotaan menjadi partai politik B, maka dia sudah bisa diberhentikan dari keanggotaan dewan tersebut. Ya. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa macam alasan ya kenapa si anggota dewan ini bisa diberhentikan. Nah, beberapa hal tadi itu yang sudah saya sampaikan, ini harus menjadi kehati-hatian kita juga dalam hal kita melaksanakan PAW ke depannya. Nah, ini mungkin bisa menjadi sarana kita untuk belajar lagi ya, karena ada PKPU baru ini, nanti bisa kita perdalam lagi harus seperti apa, ketentuan-ketentuan yang lainnya seperti apa gitu, Mas. Oke. Ini banyak sekali ya kan kategori ini, kemudian yang menjadi dasar untuk pemberhentian dari anggota dewan tersebut, dan nanti akan dilakukan penggantian antar waktu oleh dewan. Kemudian Bu, apakah ada batas waktu penggantian antar waktu anggota DPRD kota tidak dapat dilaksanakan itu? Oh, kalau nantinya ketika ada mekanisme PAW ini, itu tidak dapat dilaksanakan itu ketika batas waktu ya. Ada batas waktu yang harus kita lakukan untuk memproses dari si dewan ini yang entah itu meninggal, entah itu mengundurkan diri atau diberhentikan. Nah, dari anggota DPR ini tidak dapat diganti apabila sisa masa jabatan anggota dewan ini kurang dari 6 bulan.
terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian antar waktu di DPRD Kabupaten Kota. Jika masa jabatannya itu kurang dari 6 bulan sampai selesai, maka itu tidak bisa untuk dilakukan mekanisme PAW. Jadi dibiarkan kosong istilahnya begitu ya, ketika si dewan ini meninggal dunia atau mengundurkan diri ataupun diberhentikan, tetapi sisa masa jabatan itu kurang dari 6 bulan sampai dia selesai, itu sudah tidak bisa untuk digantikan lagi. Berarti sampai akhir masa jabatan itu kurang dari 6 bulan itu tidak bisa diganti. Tidak dilakukan PAW. Iya, mekanisme PAW itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian bagaimana mekanisme pengajuan penggantian antar waktu? Terus siapa yang mengajukan penyampaian anggota DPRD yang berhenti antar waktu ke KPU itu? Ini nanti kan yang dari surat dari DPRD ini kan nanti akan masuk ke KPU dan KPU yang akan memproses. Nah, itu bagaimana mekanisme pengajuannya dan nanti yang menyampaikan pengajuan itu siapa? Oke. Terkait dengan mekanisme pengajuan untuk PAW ini ya. Iya. Nah, dari pimpinan DPRD Kabupaten itu nantinya akan bersurat kepada KPU menyampaikan nama anggota DPRD yang berhenti. Iya. Atas permintaan dari penggantian itu nantinya akan ada permintaan nama calon PAW kepada KPU. Nah, karena kita yang punya datanya terkait dengan perolehan hasil suara kemarin, nah itu nanti dari pimpinan DPR itu akan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan juga keputusan pemberhentian dari gubernur kepada KPU Kabupaten. Nah, dalam hal ini anggota DPR yang diberhentikan atau mengajukan pengunduran diri ataupun diberhentikan itu akan mengajukan upaya hukum. Ketika si anggota ini mengajukan upaya hukum, maka KPU Kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antar waktu ini kepada DPRD Kabupaten Kota setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ya terhadap upaya hukum yang dimaksud. Dalam hal ini biasanya ketika si dewan ini diberhentikan, ketika dia diberhentikan pasti kemungkinan akan ada upaya hukum yang dia lakukan. Nah, itu kita harus menunggu putusan dari proses yang sedang dilaksanakan itu. Ketika itu belum ada putusan, maka dari KPU sendiri belum bisa melaksanakan mekanisme untuk PAW ini. Harus menunggu dulu. Ya, jika ada upaya hukum. Berbeda halnya ketika si dewan ini meninggal atau memang mengundurkan diri ya, tidak ada upaya hukum di situ. Nah, itu nanti kita bisa melaksanakan mekanisme PAW sebagaimana mestinya. Tetapi ketika si dewan ini diberhentikan, itu kemungkinan besarnya kan pasti akan ada upaya hukum yang dia lakukan nih. Nah, itu kita harus menunggu proses itu selesai dan kita baru bisa melaksanakan mekanisme ini. Oke, teman pemilih, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang semakin lama semakin menarik ini, lebih baik kita simak dulu informasi yang berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, baru bisa dilayani di luar depan. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sana ya? Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin, apakah bisa dibantu? Iya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Iya. Dengan saya ini karena teman-teman silakan. bantu, ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Terima kasih. Diulangi dari tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor handphone Di sini, sudah ya. lengkap?
Oh iya, tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Oke teman pemilih, kita kembali lagi di posting podcast informasi penting di KPU Kabupaten Magelang ini. Bu Nurul, selanjutnya ini kita akan bincang-bincang ya, meneruskan yang sudah disampaikan tadi panjang lebar tadi ya. Iya. Dalam kondisi apa saja nih yang menyebabkan calon PAW itu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU? Oke. Gitu. Ini masih nyambung dengan hal yang tadi ya. Iya. Ketika bagaimana mekanisme PAW ini nantinya akan terjadi dan bila mana memang ada permintaan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan PAW dengan alasan entah itu meninggal dunia atau mengundurkan diri pun dengan diberhentikannya anggota dewan. Iya. Nah, dari calon si PAW ini juga bisa saja dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan anggota dewan selanjutnya, di mana dalam hal ini si calon PAW ini dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila yang pertama si calon ini juga meninggal dunia, kemudian yang kedua mengundurkan diri juga dari pencalonan, terus yang ketiga TMS atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD lagi, terus kemudian ada juga terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang dan pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Jadi dalam proses dia melaksanakan pemilu di mana dia sedang dalam masa kontestasi politik seperti itu, dia terbukti melaksanakan politik uang ataupun dalam hal ini pemalsuan dokumen, maka dia sudah dinyatakan TMS ya, tidak memenuhi syarat menjadi anggota dewan, dan itu menjadikan dia tidak lagi memenuhi syarat juga sebagai calon PAW, walaupun ketika dalam pemilu kemarin dia memperoleh suara terbanyak kedua setelah si dewan yang jadi ini mengundurkan diri atau meninggal atau diberhentikan, dan dalam hal ini dia berhak untuk menjadi calon PAW, tetapi ketika di dalam proses PAW ini dia terbukti ada cacat hukum gitu ya, dalam hal ini entah itu dia kemarin tertangkap karena politik uang atau adanya dokumen persyaratan yang dia palsukan, maka dia sudah tidak sah lagi untuk menjadi calon PAW seperti itu, Mas. Ya. Berarti ketika misalnya ketika pencalonan itu ada berkas yang dipalsukan, itu ketahuan berikutnya itu sudah membuktikan kalau dia tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi calon anggota berikutnya gitu. Karena dokumen-dokumen ini nantinya kan juga pasti akan melalui proses verifikasi ya. Jadi ketika memang ada satu dokumen yang tidak memenuhi syarat atau dalam hal ini dokumen tersebut dipalsukan, maka sudah menggugurkan dari persyaratan itu. Kemudian Bu, calon PAW yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD Kabupaten Kota, apakah dilakukan proses verifikasi oleh KPU? Oke. Nah, dalam hal calon PAW yang akan kita sampaikan, ketika kita sudah menerima surat permintaan PAW ya dari pimpinan dewan ini, pastinya kita akan melakukan proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini wajib dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dengan melakukan pemeriksaan dan juga penelitian. Selanjutnya, kemudian dari hasil verifikasi dan penelitian ini kita tuangkan dalam hasil verifikasi ke dalam berita acara hasil verifikasi calon PAW.
Nah, dari berita acara ini, surat jawaban itu kita sampaikan kepada pimpinan Dewan, yang mana isinya adalah nama calon PAW ini berdasarkan hasil dari verifikasi dan juga penelitian yang kita lakukan paling lambat itu 5 hari sejak kita menerima surat dari pimpinan Dewan. Jadi ketika si pimpinan Dewan ini memberikan surat permintaan untuk PAW, kita kemudian akan melakukan verifikasi dan juga penelitian. Dalam hal ini mana yang berhak untuk menjadi calon PAW. Biasanya kan yang memperoleh suara terbanyak kedua setelahnya. Namun sebelum hal itu kita sampaikan kepada pimpinan Dewan, kita melakukan proses verifikasi dan juga penelitian terkait dengan keabsahan si calon PAW ini. Begitu, Mas. Berarti nanti hasil dari verifikasi ini dalam bentuk berita acara ya. Jadi dokumen resmi dari KPU kemudian disampaikan ke pimpinan Dewan. Iya, yang dilampiri dengan nama-nama ya, nama si calon PAW ini yang berhak menjadi anggota Dewan berikutnya. Iya. Berarti nama itu sudah sah dari KPU untuk diproses, ditetapkan menjadi calon anggota Dewan berikutnya gitu ya. Sejak kita menerima surat itu paling lama 5 hari 5 hari kerja kita sudah harus menyampaikan berita acara itu, Mas. Iya. Kemudian anggota DPRD itu merupakan adalah pejabat negara. Apakah calon PAW juga wajib menyampaikan layaknya pejabat lainnya, yaitu laporan harta kekayaan gitu, LHKPN-nya itu? Oke. Terkait dengan LHKPN ya? Iya. Nah, dalam hal ini kan untuk LHKPN pun ketika si calon ini mencalonkan dirinya menjadi anggota Dewan dalam kontestasi pemilu kemarin, beliau kan juga sudah harus melampirkan pelaporan LHKPN. Nah, begitu juga ketika akan menjadi calon PAW, tentu untuk laporan LHKPN ini juga harus dilampirkan ulang. Misalnya nih, dia melampirkan ini kan di tahun di mana kontestasi pemilu ini dilaksanakan. Dan untuk PAW ini dilakukan mungkin setelah 2 tahun atau 3 tahun berikutnya gitu ya. Nah, itu si calon ini juga harus memperbaharui laporan dari LHKPN ini. Ya. Si calon ini berdasarkan dengan perolehan suara terbanyak itu juga harus menyampaikan tanda terima pelaporan. Jadi bukan hanya dia melaporkan saja, tapi juga sudah harus menerima tanda terima pelaporan harta kekayaan yang terbaru di tahun yang sama dengan penyampaian nama calon PAW ini. Jadi bukan LHKPN lama yang dia lampirkan ketika dia mendaftar menjadi calon anggota Dewan, tetapi dalam tahun yang sama ketika si nama ini sudah diajukan menjadi calon PAW, maka dia juga harus menyertakan tanda terima pelaporan harta kekayaannya di tahun yang sama juga. Bukan dari LHKPN yang lama, tetapi dalam tahun itu juga dia juga harus sudah menyerahkan LHKPN yang baru. Yang terbaru itu ya? Iya, betul. Dari dirinya gitu ya? Iya, terbaru. Untuk dilampirkan menjadi bukti berkas resmi. Iya, tidak menggunakan LHKPN yang lama, tetapi bisa saja kan proses itu sudah 2 atau 3 tahun setelah penetapan calon. Nah, ketika di kontestasi kemarin dia tidak lolos menjadi anggota Dewan, kan ada jeda waktu nih sampai pada saat akhirnya dia menjadi calon PAW. Nah, itu kan sudah berjarak misal 2 tahun atau 3 tahun. Nah, pada tahun yang sama ketika dia berhak menjadi calon PAW, maka dia juga sudah harus melampirkan tanda terima untuk pelaporan LHKPN-nya. Seperti itu. Oke, Bu Nurul, ini kita seru sekali nih perbincangan kita kali ini nih tentang penggantian antar waktu. Oke, teman pemilih, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Magelang, Ibu Nurul Ekawati. Ya, jadi perihal PAW anggota DPRD sudah kita kupas tuntas, mulai dari pengertian PAW, ruang lingkupnya, kemudian pemberhentian antar waktunya, kemudian mekanisme pengajuan PAW-nya. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan closing statement dari narasumber kita ini. Silakan, Bu.
Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan PAW ini sebenarnya kita sudah melakukan PAW, namun PAW yang kita lakukan itu sebelum terbitnya PKPU 3 ini, Mas. Jadi di tahun 2024 kemarin kita sudah melaksanakan proses mekanisme PAW ini karena ada pergantian di keanggotaan dewan, dan itu sudah kita laksanakan, sudah selesai. Nah, di tahun 2025 ini muncul PKPU yang baru terkait dengan PAW. Nah, harapannya ke depan mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja untuk Kabupaten Magelang ini janganlah ya tidak ada anggota-anggota dewan lagi yang berganti. Jadi kita agak-agak ringan juga ini tugasnya. Nah, walaupun PAW ini sudah kita bahas bagaimana mekanismenya. Nah, pergantian wajah di kursi dewan melalui PAW ini mungkin terlihatnya teknis sekali ya. Terlihat sangat teknis, namun substansi di dalamnya adalah tentang amanah. Karena kami di KPU Kabupaten Magelang ini bertugas memastikan bahwa kekosongan kursi tersebut segera terisi oleh calon yang sah menurut aturan, sehingga aspirasi masyarakat di dapil terkait tidak terputus begitu saja. Demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena ada pergeseran personalia. Melalui mekanisme PAW yang transparan, kami memastikan bahwa mandat rakyat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menyimak. Mari kita jaga integritas pemilu dan demokrasi di Kabupaten Magelang tercinta ini. Oke, terima kasih Bu Nurul closing statement-nya. Oke, teman pemilih, tak terasa sudah sampai di penghujung acara podcast ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di posting episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.